Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu lagi, Bu Jana, pada pembelajaran biologi yang sangat menyenangkan kali ini. Bagaimana nih kabar kalian semua? Sudah siap ya belajar? Kan pasti tadi malam nih Ibu percaya udah mempelajari apa yang akan kita pelajari pada kali ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, siapa nih yang tidak bisa hadir dalam pertemuan kali ini? Kelihatannya sudah semua ya, sudah bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, minta tolong untuk memimpin berdoa kali ini. Selesai, terima kasih ya. Karena kalian sudah mempelajari mungkin atau ada yang belum nih apa yang belum tahu apa yang akan kita pelajari pada kali ini. Yo, siapa yang tahu apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, benar sekali. Kita pada pertemuan kali ini akan belajar tentang mutasi. Sudah ada di background nih. Mutasi. Apa saja ya Bu yang akan kita pelajari tentang mutasi? Sebelum kita lebih lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video, sebuah lagu ya, tapi itu tentang mutasi. Jadi dengan video ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang mutasi. Jadi, tolong teman-teman semua untuk memperhatikan tentang video ini. Videonya singkat kok, teman-teman. Jadi, ini akan memberi gambaran apa yang akan kita pelajari pada kali ini. Namun, basa nitrogen tertentu memisah dan menyatu dan bertambah satu ataupun berkurang satu dalam proses tertentu, dalam waktu tertentu menjadi sesuatu, buat individu baru. Mungkin inilah mutasi, perubahan struktur genetis, macam-macamnya mutasi titik, aberasi somatik dan gametik. Ada macam mutasi berdasarkan penyebabnya, mutasi alami juga mutasi induksi. Oke, itu adalah video singkat tentang apa itu mutasi, macamnya. Jadi, kalian sudah mempunyai gambaran ya tentang apa yang akan kita pelajari pada kali ini. Jadi, Ibu harap nanti ketika Ibu menjelaskan, kalian juga bisa berdiskusi bersama seperti itu. Setelah kita mempelajari, tadi melihat video yang sangat unik menurut saya, jadi, apa saja yang kita pelajari pada kali ini? Benar, kita akan pelajari mutasi, tapi isinya apa saja sih, Bu? Jadi, pada pembelajaran mutasi ini, kita akan belajar bersama tentang macam-macamnya, berdasarkan tingkatannya, terjadinya, sifatnya, sumbernya. Nah, nih, tingkatannya ada mutasi gen dan perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom ini ternyata ada dampaknya nih teman-teman, yaitu haploid dan aneuploid. Sedangkan mutasi ada tempat terjadinya, sifatnya, sumbernya. Tempat terjadinya sendiri itu ada mutasi somatis dan germinal. Sedangkan sifatnya dominan dan resesif, sumbernya mutasi alami dan mutasi buatan. Untuk mempelajari ini semua, kita akan belajar bersama-sama. Ibu akan menjelaskan tentang macam-macamnya, dampaknya, dan prosesnya. Jadi nanti kita akan belajar bersama ya tentang apa saja mutasi itu, tentang prosesnya, dan lain-lain. Yuk, lanjut. Jadi, mutasi yang akan kita belajar itu pada KD 3.8 dan 4.8. Di mana pada KD 3.8 itu menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Jadi, kita akan mengubah-ubah nih
peristiwa mutasi apa saja yang akan kita pelajari. Oke, setelah melihat video, mari kita belajar lebih mendalam tentang mutasi. Nah, sekarang ini punya pertanyaan pada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang mutasi? Setelah kita melihat video, terus ibu kasih kata konsep tadi, kalian pasti punya bayangan tentang apa mutasi itu. Oke, jadi mutasi itu perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf protein gen maupun taraf kromosom. Tadi di tata konsep juga Ibu sudah jelaskan ya. Masih kurang jelas Ibu. Oke, jadi mutasi didefinikan sebagai suatu perubahan. Perlu digarisbawahi ini. Suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat menurun sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungannya. Jadi sampai sini teman-teman pastinya sudah jelas ya. Oke, good sekali. Kalian sangat pintar. Jadi ini mutasi itu sebuah perubahan. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, Ibu lanjut ya. Berdasarkan sel yang bermutasi dapat dibagi menjadi dua jenis nih. Menjadi dua jenis. Ada mutasi somatik dan mutasi apa sih Bu? Gitu. Ayo mutasi apa? Mutasi apa ya? Lanjut ya. Jadi mutasinya ada dua nih. Mutasi somatik dan mutasi gametik atau germinal. Germinal nih. Mutasi somatik itu ciri-cirinya mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti kulit. Sedangkan ciri-cirinya pada sel gamet ini, itu yang dimaksud adalah mutasi gametik atau mutasi germinal. Sudah paham kan teman-teman sampai sini? Ayo, ada pertanyaan atau ada tambahan tentang mutasi somatik dan mutasi gametik ini? Belum ada ya pastinya. Ini masih mudah. Tarafnya masih mudah. Ya, kita lanjut. Masih semangat nih. Masih semangat ya pastinya karena pembelajaran ini sangat menyenangkan. Ini ada gambar nih, Bu. Aduh, ada gambar. Ada huruf A, B, C, D, E, F, G. Kok jadi A, B, C, E, F, G, H? Apa ini sih? Nah, clue-nya ada di sini nih. Ada yang berwarna merah. Jenis mutasi dan ciri-cirinya. Berarti gambar di samping itu merupakan jenis mutasi ya, teman-teman. Oke, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, ternyata mutasi tersebut disebut delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi respirok. Aduh, masih bingung, Bu. Apa itu delesi, apa itu duplikasi, apa itu inversi, apa itu translokasi respirok. Jadi, Ibu akan menjelaskan sedikit nih tentang contohnya. Delesi. Delesi itu mutasi akibat hilangnya dua atau lebih nukleotida yang berdampingan. Hilang nih. Aduh, bisa dilihat ya. Ada yang hilang dua nukleotida. Kalian paham kan? Nanti kalau kalian belum paham, bisa didiskusikan dengan kelompok kalian. Tuh, Ibu akan kasih contoh lagi. Inversi. Di inversi itu apa, Bu? Inversi itu perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosom. Misalnya, pada satu ruas kromosom terdapat ruas A, B, C, D, E, F, G, H menjadi A, D, C, B, E, F, G, H. Jadi, kesimpulannya inversi itu adalah pemutaran ruas. Ya. Jadi, ada pemutaran ruas di inversi ini. Masih ada duplikasi, apa itu duplikasi, apa itu translokasi respirok. Ini adalah tugas buat kalian untuk didiskusikan secara berkelompok nanti. Kalau masih belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, lanjut ya. Masih lanjut nih. Atau ada pertanyaan dulu? Belum ya? Mari kita belajar tentang kelainan mutasi. Aduh, ternyata ada kelainannya nih, teman-teman. Tapi tunggu ya. Tadi di video sudah disinggung nih. Bukan hanya kelainan, tapi juga ada yang menguntungkan. Jadi, perubahan jumlah kromosom ini dapat dibagi menjadi dua tadi, aneuploida dan euploida. Jadi, ada keuntungan dan juga kerugian. Nah, pada umumnya mutasi itu ada yang merugikan.
Mutasinya bersifat legal dan hanya sifat resesif dominan. Namun mutasi juga menguntungkan, perlu digarisbawahi ya, menguntungkan di antaranya melalui mutasi dapat dibuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul. Aduh, contohnya apa sih? Oke, teman-teman bisa perhatikan nih. Aduh, ada gambar semangka, tapi kok ada yang beda? Apa? Apa yang beda dari buah semangka ini? Yuk. Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Di buah semangka ini ada yang aneh nih. Tidak ada eh, bijinya. Tidak ada bijinya nih. Contohnya, semangka tanpa biji. Terus jeruk tanpa biji, buah stroberi yang besar, dan lain-lain. Di gambar itu ada cabai yang berukuran besar dari biasanya. Jadi ini selain merugikan, juga ada yang menguntungkan bagi kita sebenarnya. Terbentuknya tumbuhan poliploid ini menguntungkan bagi manusia, namun merugikan bagi tumbuhan yang mengalami mutasi, karena tumbuhan tersebut menjadi tidak bisa berkembang secara generatif. Tapi di sisi lain juga ada keuntungannya, jadi kita tidak terganggu dengan biji-biji yang ada di semangka. Selanjutnya, ingin bertanya, ada yang tahu tentang aneuploid? Tadi juga sudah disinggung aneuploid nih. Sudah Ibu singgung banyak banget di depan tadi. Oke. Jadi, aneuploid itu merupakan mutasi kromosom yang tidak melibatkan perubahan pada seluruh genom, tetapi terjadi hanya pada salah satu kromosom genom. Intinya, aneuploid ini dapat menyebabkan beberapa kelainan. Kelainan artinya itu ya, merugikan. Jadi, mutasi itu ada yang bersifat membutuhkan, juga ada yang bersifat merugikan. Ada dua sisinya. Oke, setelah kita tahu apa itu aneuploid, mari kita belajar tentang kelainan manusia. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya? Sebelum lanjut question, nggak ada pertanyaan, jadi Ibu lanjut teman-teman. Oke, ini nanti mungkin Ibu akan bertanya secara acak tentang kelainan. Ini ada beberapa jenis kelainan. Ada yang tahu ini jenis kelainan apa? Nah, ini nanti bisa didiskusikan secara berkelompok, ya, dan didiskusikan secara kelompok dan diisi di LDS yang sudah Ibu berikan melalui WhatsApp. Nih, Ibu kasih contoh nih. Jenis kelainannya sindrom Turner dengan karyotip 22A dengan S0, jumlah kromosomnya 45 dan kelingan 1 kromosom. Ciri-cirinya penderita sindrom Turner berjenis kelamin wanita. Nah, ada pertanyaan belum? Oke. Nih, jenis kelainannya sindrom Edward. Jumlah kromosomnya berapa nih? Ayo, ada berapa? Lah, itu menjadi tugas buat kalian. Ini juga ada jenis kelainnya, jumlah kromosom, dan ciri-ciri. Aduh, tak terasa nih, materi kita sudah selesai. Ayo mari kita simpulkan secara bersama-sama. Kita simpulkan secara bersama-sama ya. Tadi Ibu sudah menanyakan tentang video, udah. Terus Ibu ada pertanyaan, kalian katanya belum ada pertanyaan. Tadi juga kalian sudah menjawab, ada yang sudah berapa bisa. Oke, kita lanjut ke simpulannya ya. Oke, kesimpulan pada materi kali ini apa ayo? Benar sekali bahwa mutasi itu adalah perubahan struktur materi genetik yang dapat diturunkan kepada generasi berikutnya jika terjadi pada sel gamet dan tidak diturunkan jika terjadi pada sel-sel tubuh. Kita tadi sudah belajar tentang macamnya, ada keuntungannya, ada juga ada perugikannya ya. Terus prosesnya, macam-macamnya. Jadi terdapat beberapa macam mutasi, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Jadi nanti tugas kalian di LDS kalian kerjakan untuk minggu depan untuk kita bahas bersama dan presentasi seperti itu. Jadi masih adakah pertanyaan sebelum Ibu tutup?
Belum ada ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mengucapkan terima kasih sekali karena kalian sudah aktif, sudah good sekali dalam pertemuan kali ini. Ibu tutup ya untuk pembelajaran mutlasi kali ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk ketua kelas memimpin berdoa. Selesai. Terima kasih. Semoga berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.